Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Sebelum aku cerita hari ini, mau ngingetin nih buat teman-teman yang mau kirim cerita ke Instagram @dramanikah via DM ya. Kalau bisa teman-teman ceritanya itu yang panjang lah, paling enggak aku bisa ceritain cerita kalian itu 8 menitan. Karena banyak DM yang udah masuk kirim cerita tapi pendek banget itu. Kadang tuh kalian contohnya nih, misalnya nama aku Hana gitu. Aku mau cerita tentang pernikahanku. Jadi aku kenal suamiku di sini. Nah kemudian beberapa bulan kami pacaran, terus kita menikah. Walaupun kami ini belum siap, tapi setelah nikah ternyata ada rezeki lah gitu. Dan sampai saat ini kita bahagia. Kurang lebih seperti itu cerita saya. Nah, itu pendek banget. Ada yang kirim kayak gitu. Kalau bisa mungkin 5 paragraf, 6 paragraf gitulah ya, teman-teman. Jadi kalau mau kirim cerita tolong yang panjang, jangan pendek. Kemudian ada titik komanya ya. Kalian paling tidak ketika kirim cerita ada benang merahnya, ada perkenalan, siapa kalian, bisa disamarin, kemudian ceritain ketika kenalan dengan calon suami, ceritain ketika pacaran, kemudian ketika lamaran ceritain kendalanya pas lamaran seperti apa, kemudian pas nikah kendalanya itu ada masalah apa gitu, kemudian ketika sudah berumah tangga mungkin ada masalah dengan mertua, dengan suami, teman-teman bisa jabarin tuh cerita kalian, oke? Jadi ceritanya ada benang merahnya dan teman-teman drama nikah yang dengerin itu bisa terhibur atau bisa mengambil lah intisari dari cerita kalian, diambil hikmahnya atau adalah manfaatnya gitu. Pengalaman kalian ini buat teman-teman yang dengerin, oke? Langsung ke cerita hari ini ya. Ini nama samaran ya. Judulnya Terjebak di Pernikahan yang Penuh Perselingkuhan. Nama aku adalah Mawar. Aku nikah di usia 17 tahun, tepat kelas 1 SMK. Aku menikah karena ada suatu masalah yang akhirnya aku mau gak mau menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai. Oke, sebenarnya di sini saya sempat nanya ya ke pengirimnya, ini maksudnya menikah dengan orang tidak dicintai itu apa? Jadi kata dia ini dulu broken home lah, pernah kabur dari rumah, kemudian tinggal bareng dengan cowok gitu. Ya sekedar tinggal bareng aja, mungkin bukan serius untuk menikah ya. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa, dia tinggal bareng. Nah setelah itu ketahuan orang tuanya, karena ketahuan tinggal bareng cowok, mereka dipaksa nikah. Kurang lebih seperti itu. Makanya di sini dia bilang menikah dengan seseorang lelaki yang tidak aku cintai. Singkat cerita, kita menikah dan kemudian mempunyai anak pertama, yaitu bayi laki-laki. Dari awal menikah, suamiku ini tidak bekerja karena memang sulit mencari pekerjaan dengan ijazah SD. Suatu hari ketika anakku usia 1 tahun, aku memutuskan untuk bekerja, membantu ekonomi keluarga. Aku mencoba melamar pekerjaan ke beberapa tempat melalui email. Sekitar sebulan kemudian, ada email masuk menawarkan kerjaan. Nah, di email itu tertulis kalau aku suruh menghubungi nomor yang tertera di email. Nah, kemudian aku menghubungi nomor itu. Setelah itu,
dan aku dapat pekerjaan. Kemudian aku meminta izin suami untuk bekerja. Dan alhamdulillah suami ngizinin. Tempat kerjaku ini jaraknya sekitar 7-10 km dari rumah. Setelah kurang lebih aku kerja sebulan di sana, kemudian aku ngontraklah dekat tempat kerja. Jujur ya, saat itu aku ini sangat bodoh banget. Aku sangat membutuhkan uang sampai akhirnya aku tidak tahu sebenarnya kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sesat, yaitu kerjanya melayani lelaki hidung belang. Di hari pertama aku masuk kerja dan aku melayani hidung belang, aku sempat menangis karena aku merasa aku gagal menjadi istri dan aku telah mengkhianati suami dan mengkhianati pernikahanku. Tetapi saat itu suamiku memang tidak tahu kalau aku bekerja melayani lelaki hidung belang. Yang suami tahu, aku kerja sebagai SPG atau kasir minuman lah. Waktu itu aku takut suamiku menceraikanku, jadi aku bilangnya sebagai SPG atau kasir. Namun, lama-lama aku terbiasa dengan pekerjaan ini, karena aku punya uang banyak, setiap hari dapat uang banyak, bisa bersenang-senang, tiap hari makan enak, bisa jalan-jalan, bisa happy-happy setiap hari. Pokoknya aku bisa hambur-hamburkan uang hasil zina ini. Tak terasa sudah 1 tahun aku menjalani pekerjaan ini. Dan akhirnya lambat laun suamiku curiga. Dia curiga dengan pekerjaanku, dan namanya bangkai yang disimpan lama-lama tercium juga baunya. Suatu ketika aku ketahuan kalau aku ini bekerja sebagai pemandu lagu. Aku ketahuan gara-gara suami sering cek HP. Kebetulan ketika dia cek HP ada pesan masuk dari klien. Klien itu ngechat kalau dia mau ngajak ketemuan, nemenin minum dan lain-lain. Ketika suami tahu, kita cekcok lah. Dan aku berusaha jelasin kalau itu salah paham. Tetapi sialnya, klien aku ini malah telepon. Dia ini mastiin kalau waktu itu jadi ketemuan enggak gitu. Nah, dari situ suami semakin marah. Jujur aku sangat menyesal karena waktu itu suami juga mengucapkan talak untuk pertama kalinya di pernikahan kami. Di situ aku merasa takut, merasa gila intinya. Dan suami pun juga pergi dari kontrakan, bahkan kita gak berhubungan sama sekali selama kurang lebih 1 minggu. Selang seminggu kemudian, suami hubungin aku. Dia hubungin buat ketemu anak. Dan di samping itu, akhirnya kita juga ngobrol. Dia bilang kalau kita mending pisah rancangan dulu deh. Kita introspeksi diri. Dan kita juga pisah lah. Kita pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan.
Nah, setelah itu, lalu suamiku menghubungiku lagi. Dia menghubungi aku untuk rujuk lah. Rujuk karena alasan kita ini masih punya anak. Dan tujuan kita berumah tangga yaitu untuk membangun rumah tangga kembali yang harmonis, dan paling penting yaitu agar anak bisa diperhatikan. Tetapi setelah itu aku ceroboh. Di saat suami punya uang sedikit, aku kembali melakukan hal zina itu. Dan kembali lagi aku ketahuan. Tetapi suamiku ini tetap memaafkanku ya. Sampai suatu hari aku hamil lah. Yang jujur ya, sebenarnya aku tidak tahu ini anak siapa. Ketika hamil waktu itu di USG, dan ternyata bayinya ini perempuan. Dan alhamdulillah, suamiku senang sekali aku hamil anak perempuan. Jujur aku merasa beruntung ya punya suami yang masih bisa memaafkan aku. Akhir dari cerita rumah tangga aku yaitu suami dan aku membuat perjanjian di atas materai untuk aku, yang tujuannya aku harus berubah, tidak melakukan hal keji seperti masa lalu. Aku harus menjadi wanita yang tangguh. Aku harus siap susah maupun senang bersama suami, bagaimanapun kondisinya. Dan sekarang, kita berempat akhirnya hidup bahagia, walaupun dalam kesederhanaan. Aku saat ini menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suami. Teman-teman pendengar Drama Nikah, doakan aku ya. Semoga aku istiqomah menjadi wanita dan ibu yang baik dan solehah. Tetap bisa jaga rumah tangga, dan karena pernikahan ini bukan untuk dimainkan. Rumah tangga ini tetap harus dipertahankan walaupun selalu ada drama nikah di setiap cerita kehidupan ini. Dan pastinya entah terjadi pada keluarga aku maupun keluarga kalian, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ceritanya. Gimana pendapat kalian? Nanti tulis di komen ya, entah di Instagram atau di YouTube. Oke. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe YouTube-nya Drama Nikah, follow Instagram-nya, dan ikuti terus podcast ini di Spotify, namanya Drama Nikah. Terima kasih.